Masyarakat dikasih senjata, di video banyak di YouTube, cek. Ada masyarakat Palestina konfrontasi dengan masyarakat yang di sana, yang di wilayah Zionis disebut Israel itu. Itu rakyat biasa, masyarakat sipil bawa senjata, ditembak tuh orang Palestinanya, dor, selesai. Yang polisinya diam-diam aja begini, dibiarin kena. Jadi rakyatnya dikasih senjata. Nanti pada periode ketiga, setelah periode kedua itu Masjidil Aqsa bebas, periode ketiganya ada konfrontasi luas semua. Semua masyarakat Yahudi yang ada pada masa itu diberikan senjata dan berlindungnya di balik pohon korkot. Itu yang menjadikan kemudian pertarungan semestanya menjadi meluas pertempurannya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau Anda melihat situasi sekarang dengan karakteristik bom ini, bom itu, emang karakter rusak ini. Ya, tapi tidak bisa dipukul rata, misalnya Yahudi keseluruhan nggak bisa dipukul rata. Yang rusak-rusak aja nih. Yang apa? Yang Zionis, yang diklaim dengan Israel sekarang itu. Ya, yang lain-lainnya mungkin ada yang baik-baik juga ada. Ada Robi-Robi yang mengatakan itu mereka memang perusak, ada Robi yang begitu. Nah itu mungkin kalau dia tarik ke atas itu yang 70 orang disebut di Al-Araf 155 tadi. Generasinya itu tuh. Tapi tinggal sedikit. Tapi ujungnya kan kalau nggak beriman sama aja kufur. Tapi setidaknya membawa sifat kemanusiaan yang jelas. Tapi pada umumnya yang rusak lebih banyak. Ya, kalau mendiamkan sesuatu yang rusak kan sama rusak juga. Ya kan? Jelas nggak? Nah, dan ini tugasnya macam-macam, beda-beda. Ada yang bagian propaganda. Kemarin ada mereka punya lembaga think tank penelitian. Yang terbarunya itu meminta supaya dilemahkan Al-Azhar yang ada di Mesir. Ini karena masjidnya Masjid Al-Azhar. Ya, mereka merekomendasikan 3 hal. 1, ganti Syekh Al-Azhar nih. Karena begitu terjadi di sana mengeluarkan sebuah statement fatwa ya bahwa itu penjajahan, mesti dibantu, mesti dibebaskan. Itu rekomendasi pertamanya ganti. Yang kedua, lemahkan. Ya, dengan cara dananya yang biasanya untuk menguatkan itu dikurangi. Ya, atau tidak diberikan sama sekali. Nah, yang ketiga, ya udah, sampai negaranya nggak usah disupport sama sekali. Mesir nggak usah terima bantuan, nggak usah apa-apa lagi, kecuali kalau Syekh Al-Azharnya diganti dan sebagainya. Tuh, itu ya waja'alnakum aktsara nafira. Kita sedang ada di era itu. Ya, jadi jangan jauh-jauh dulu sampai berjuang ke Palestina. Aduh, nggak usah, belajarnya dari sini. Ya, belajar dari sini, kuatkan iman, bangun negara dengan baik. Bangun negeri dengan baik, perbaiki dulu. Karena yang Allah sebutkan generasi emas itu adalah orang-orang yang meningkatkan iman takwa. Jadi ibad dulu, ibadallana, perbaiki sholat dulu. Sholat masih keluar masuk. Ya, orang puasa Daud, ini sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Pengen berjuang, udah habis antum. Ya, perbaiki dulu. Tuh yang pasukan-pasukan hebat, pasukan-pasukan kuat, itu nggak masuk ke situ. Saya nggak sebut nama ya, nggak masuk ke situ satu kecuali penghafal Al-Quran. Yang kedua kerjaannya zikir. Kayak di terowongan itu kitabnya zikir, Quran, babu zikir, Quran, sudah semua. Itu kalau sudah bergerak yang di depannya itu sudah ada di sampingnya mendampingi. Tuh, surga kamu depan, surga kamu depan. Semangat lagi, udah. Dan kalau sudah masuk, sudah bersiap untuk tidak kembali. Tuh, gimana menanamkan itu pada diri sendiri itu? Ya, setidaknya untuk digunakan tenaganya membangun bangsa, membangun negara supaya kuat, supaya baik, supaya makmur, supaya benar. Ya, Pancasila diimplementasikan, kan di Pancasila itu mengakomodir nilai-nilai ibadah kita. Diturunkan di Quran di undang-undang ya pasal 29 ayat 2 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu kita semua ibadah. Di sholatnya banyak ini, jangan cuman subuh begini pas kajian ini, duhur penuhin lagi. Kalau bisa subuhnya kayak Jumatan. Ya. Ini DKM juga tidak cukup dengan amin nih, ya. Orientasinya tuh bagaimana makmur, bukan cancelingnya banyak. Ya, makmur dulu, canceling ikutin. Ya, jadi kalau akhirat tuh dikejar, dunia ikut. Antum kajian nih, ikut akhirat, sarapan tersedia. Ya. Tapi kalau antum orientasinya dunia, mungkin nggak dapat. Ya. Jadi kita siapin aja dulu untuk sholat baik, baca Quran yang benar, supaya kebaikan itu bisa dirasakan oleh tempat tinggal kita. Bangun negeri dengan baik, dengan nyaman. Kalau sudah kuat, semua segan. Jadi kalau Indonesia bicara itu kayak Rusia, kayak Amerika, kayak Cina bicara, selesai konflik, selesai. Kalau bisa jadi veto, selesai. Nah, sekarang kita bicara, itu adalah pembunuhan, itu genosida, ketawa aja di sana. Demo besok udah selesai, udah itu beres. Tidak, pecah lagi, selesai lagi. Gak gitu caranya. Ya, jadi semua yang terjadi sekarang ini, saya ingin katakan itu mengonfirmasi apa yang Allah firmankan 15 abad yang lalu. Situasinya demikian. Maka apa yang harus dilakukan, saya tutup, yang harus dilakukan adalah kembali memperbaiki diri kita masing-masing. Sholat dulu. Dulu zaman-zaman dulu ada orang ingin berjihad.
Di era-era ini juga pengen ikut tuh konfrontasi militer. Apa jawabannya? Turun ayat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Udah, kamu sholat dulu yang benar, supaya paham tentang keadaan diri, nyambung dengan Allah. Kalau sudah imannya kuat, bisa memahami qada dan qadar, bisa membedakan mana peluru buat Anda, mana peluru yang bukan punya Anda. Karena itu nggak takut di medan perang, karena kapanpun bisa kembali kepada Allah. Wa atuz zakah, tidak sibuk dengan dunia. Kalau masih sibuk dengan dunia, susah. Mau Jumatan aja datangnya pas khotib naik kedua, karena takut pelanggan hilang. Jualan masih dilayanin. Saya kan sering lewat ke sini, kadang-kadang Jumat, kadang pengen lihat aja, ini jamaah imannya udah kuat belum nih, ya kan? Udah mau dekat-dekat khutbah masih transaksi. Yang jualan bakso, jualan makanan, khotib udah naik masih ngobrol, bikin khutbah kedua, ya ketiga, keempat. Makanya masjid bikin askar kalau bisa. Al-Azhar Pak, saya usulkan keluar, lihat-lihat, ingat-ingat dapat pahala itu. Berhenti dulu, 1 menit lagi udah mau khutbah, yuk semua dirapatkan di luar, kasih tahu, pahalanya dapat itu. Mungkin ini baru saya sampaikan ya, beberapa masjid yang seperti ini sampaikan supaya imannya tercas lagi, semua merasakan kenikmatan ibadah. Kalau sudah nikmat ibadah ya, 24-4-3-4 posisinya itu ya, subuh 2 rakaat, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, penuh masjidnya seperti ini, ibadahnya nyaman, itu pasti negerinya makmur. Gak percaya silahkan, mulai dari skala kecil dulu deh. Jaka Permai dulu nih, penuhin nih ya, Al-Azhar yang dekat ke Assalam, dekat ke Alisan, yuk penuhin masjidnya. Kalau bisa dekat rumah yang sudah ada di situ, itu yang makmurkan. Terus penuhin sampai merasakan kenikmatan ibadah. Setelah itu jangan cukup datang pulang, enggak, bikin database.